Di dunia ini, hampir semua orang merasa tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, dan tahu bagaimana seharusnya hidup dijalani. Namun, pernahkah kita benar-benar bertanya, dari manakah semua keyakinan itu berasal? Lebih dari 2000 tahun yang lalu, di kota Athena, hiduplah seorang pria yang tidak menulis buku, tidak mendirikan sekolah, dan tidak memiliki jabatan politik. Namun, pemikirannya justru mengguncang fondasi peradaban barat. Namanya adalah Socrates. Ia tidak datang membawa jawaban, melainkan membawa pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang tidak nyaman. Pertanyaan yang menghancurkan kesombongan, membongkar kepalsuan, dan memaksa manusia bercermin pada pemikirannya sendiri. Video ini akan mengajak Anda menyelami pemikiran Socrates secara mendalam. Bukan sekedar teori filsafat, melainkan cara berpikir yang mengubah cara manusia memahami diri, moralitas, dan kebenaran. Socrates lahir sekitar tahun 469 sebelum Masehi di kota Athena, pusat kebudayaan dan demokrasi Yunani kuno. Ia bukan berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya bekerja sebagai pemahat batu, sedangkan ibunya sebagai bidan. Dari latar belakang inilah Socrates tumbuh di tengah masyarakat biasa, bukan di lingkungan istana atau kaum elit intelektual. Menariknya, profesi ibunya sebagai bidan sangat mempengaruhi cara berpikir Socrates. Kelak, ia menggambarkan dirinya sebagai bidan jiwa, bukan orang yang menanamkan pengetahuan, melainkan membantu orang lain melahirkan pemikiran mereka sendiri. Socrates dan misi hidupnya membangunkan manusia. Socrates percaya bahwa bagian besar manusia hidup dalam keadaan tertidur secara intelektual. Mereka mengikuti tradisi tanpa berpikir, hukum tanpa memahami maknanya, dan moral tanpa mempertanyakan apa alasannya. Ia menganggap dirinya sebagai lalat pengganggu bagi kota Athena. Tugasnya adalah menyengat, mengganggu, dan membangunkan masyarakat dari tidur panjang mereka. Menurut Socrates, hidup yang tidak diperiksa, hidup tanpa refleksi dan pertanyaan, bukanlah hidup yang layak dijalani oleh manusia itu sendiri. Aku tahu bahwa aku tidak tahu. Dasar kearifan. Pernyataan paling terkenal Socrates bukanlah pengakuan kebodohan, melainkan kritik terhadap kepalsuan pengetahuan. Socrates menyadari bahwa orang yang merasa tahu jarang belajar, orang yang yakin jarang berpikir ulang, orang yang sombong intelektual menuntut ilmu kebenaran. Kesadaran akan ketidaktahuan adalah pintu masuk kebijaksanaan. Disinilah Socrates berbeda dari kaum sofis, guru retorika yang menjual kepintaran dan kata-kata indah, tetapi tidak peduli pada kebenaran. Socrates tidak ingin terlihat pintar, ia ingin jujur secara intelektual. Metode Socrates, kekerasan tanpa kekerasan. Socrates tidak memukul dengan tangan, tetapi dengan pertanyaan. Ia akan bertanya, apa itu keadilan? Apa itu adil? Apa definisi itu selalu berlaku? Dan bagaimana jika kondisinya berbeda? Pelan-pelan lawan bicaranya bingung, ragu, dan menyadari kontradiksi pikirannya sendiri. Metode ini disebut Elenchus atau metode pemeriksaan. Bagi Socrates, rasa bingung bukanlah kegagalan, melainkan awal dari pemahaman sejati. Ia percaya bahwa pikiran harus dipatahkan terlebih dahulu sebelum dibangun kembali. Pengetahuan dan kebajikan adalah satu. Socrates menolak gagasan bahwa manusia berbuat jahat karena tabiatnya jahat. Menurutnya, kejahatan adalah hasil dari ketidaktahuan. Jika seseorang benar-benar tahu apa itu kebaikan,
ia tidak akan memilih kejahatan. Ini adalah pemikiran radikal. Moral bukan soal takut hukuman, bukan soal aturan semata, tetapi soal pemahaman batin tentang kebaikan. Karena itu, Sokrates menempatkan pendidikan moral di atas segalanya. Jiwa sebagai pusat kehidupan manusia. Bagi Sokrates, manusia bukan diukur dari kekayaan, kekuasaan, dan popularitas semata. Semua itu fana. Yang paling berharga adalah jiwa. Ia percaya bahwa kejahatan merusak jiwa, dan jiwa yang rusak akan membawa penderitaan batin. Karena itu, Sokrates berani mengatakan, lebih baik menderita ketidakadilan daripada melakukan ketidakadilan itu sendiri. Kebebasan berpikir dan konflik dengan negara. Pemikiran Sokrates dianggap berbahaya. Ia dituduh merusak pemikiran pemuda, tidak menghormati dewa-dewa negara, dan mengganggu ketertiban umum. Namun sebenarnya, kejahatan Sokrates hanyalah satu. Ia mengajarkan manusia untuk berpikir sendiri. Negara tidak takut pada orang bodoh, negara itu takut kepada orang yang bertanya. Sikap Sokrates terhadap kematian. Ketika dijatuhi hukuman mati, Sokrates menolak melarikan diri. Bagi Sokrates, keadilan lebih tinggi dari hidup, prinsip lebih tinggi dari keselamatan diri. Ia percaya bahwa rasa takut mati adalah bentuk ketidaktahuan. Karena manusia tidak tahu apa itu kematian, maka takut terhadapnya adalah kepura-puraan pengetahuan. Warisan pemikiran Sokrates bagi dunia modern. Tanpa Sokrates, tidak akan ada Plato, dan tidak akan ada Aristoteles. Tidak ada fondasi filsafat barat. Metode bertanya Sokrates kini hidup dalam pendidikan kritis, diskusi ilmiah, etika modern, dan hukum demokrasi. Ia mengajarkan satu hal mendasar. Kebenaran tidak lahir dari teriakan, tetapi dari dialog yang jujur. Pada akhirnya, Sokrates tidak meninggalkan buku, tidak pula menulis ajaran resmi. Namun justru dari kesenyapan itulah suara terus bergema hingga hari ini. Ia mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang merasa paling tahu, melainkan tentang keberanian untuk mengakui ketidaktahuan. Di hadapan pengadilan Athena, Sokrates diberi pilihan, berhenti bertanya atau tetap setia pada kebenaran dengan resiko kematian. Ia memilih keduanya, bukan karena ingin mati, tetapi karena baginya hidup tanpa pencarian kebenaran bukanlah hidup yang layak dijalani. Kematian seorang Sokrates bukan akhir dari pemikirannya. Justru dari cawan racun itulah lahir gelombang besar filsafat yang mengubah dunia. Plato, Aristoteles, dan seluruh tradisi pemikiran setelahnya. Sokrates mengingatkan kita bahwa musuh terbesar manusia bukan kebodohan, melainkan merasa sudah tahu. Bahwa pertanyaan seringkali lebih berharga dari jawaban, dan bahwa kebenaran sejati tidak selalu menyenangkan, tetapi selalu membebaskan. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa itu Sokrates, melainkan apakah kita benar hidup seperti Sokrates, terus bertanya, terus berpikir, dan terus setia kepada kebenaran meskipun dunia menolaknya.